Baik, kita lanjutkan perkuliahan kita yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas, ketemu lagi dengan manajemen risiko, mata kuliah MAK 206, kuliah ketujuh. Topiknya adalah manajemen risiko, perusahaan atau IRM untuk bisnis. Bersama saya, Benny Wicaksono. Ini adalah email saya. Silakan kalau mau mengontak saya, baik itu email kampus maupun email pribadi. Nah, pertemuan ketujuh ini adalah kelanjutan dari pertemuan keenam yang lalu, penghindaran risiko. Pertemuan keenam, yang ketujuh ini adalah manajemen risiko perusahaan atau IRM untuk bisnis. Minggu ketujuh dari kursus manajemen risiko yang berfokus pada IRM untuk bisnis ini membahas kerangka kerja IRM dan penerapannya, integrasi IRM dengan strategi bisnis, peran IRM dalam tata kelola perusahaan, serta studi kasus dari perusahaan terkemuka. Tujuannya apa? Adalah untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang pendekatan terstruktur untuk mengelola risiko di seluruh perusahaan. Nah, enterprise risk management secara ringkas apa itu? Itu pendekatan terintegrasi dan menyeluruh untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian strategis organisasi, baik risiko kerugian, downside, maupun peluang atau upside. Mengapa perlunya IRM ini? Satu, melindungi nilai perusahaan. Dua, menjaga stabilitas dan keberlanjutan bisnis. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis risiko. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Siapa yang terlibat dalam IRM ini? Mulai dari Dewan Komisaris, dalam hari ini board-nya, direksinya, CRO-nya, manajemen unit, seluruh karyawan. Jadi semua yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Dan di mana itu diterapkan? Di seluruh lini organisasi, strategi, operasional, keuangan, teknologi, SDM, hingga proyek dan investasinya. Kapan dilakukan? Secara keberlanjutan, continuous proses, saat perencanaan strategi, saat pengembalian keputusan besar, saat terjadi perubahan signifikan atau krisis. Bagaimana cara menerapkan identifikasi risiko, penilaian dan pengurangan risiko, penetapan respon risiko, monitoring dan pelaporan, integrasi ke perencanaan dan budaya organisasi. Jadi inti RM adalah risk is the effect of uncertainty on objectives. Jadi IRM ini memastikan risiko dikelola secara sistematis agar tujuan organisasi tercapai dengan optimal dan berkelanjutan. Jadi mengintegrasikan IRM dengan strategi bisnis, maknanya apa? Ini menekankan pentingnya pendekatan holistik terhadap manajemen risiko yang mendukung tujuan strategis mahasiswa. Mahasiswa akan belajar bagaimana menanamkan IRM dalam proses perencanaan strategis dan manfaatnya untuk membuat keputusan mendorong kesuksesan bisnis. Tujuan utamanya adalah membekali Anda semua dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelaraskan manajemen risiko dengan strategi bisnis guna meningkatkan ketahanan kinerja perusahaan. Tujuan pembelajaran ada empat ini ya. Yang pertama, memahami hubungan IRM dengan strategi, integrasi IRM dalam perencanaan, analisis manfaat dan tantangan. Yang berikutnya, pengembangan keterampilan. Ya, memahami hubungan IRM dengan strategi maksudnya apa? Mahasiswa akan mempelajari keterkaitan antara manajemen perusahaan dan strategi bisnis secara mendalam. Integrasi IRM dalam perencanaan pembelajaran akan menyangkut cara mengintegrasikan IRM dalam proses perencanaan strategi organisasi. Analisis manfaat dan tantangan, mahasiswa akan menganalisis keuntungan hambatan. Pengembangan keterampilan yaitu fokus pada pengembangan kemampuan menggunakan IRM. Hubungan antara IRM dengan strategi bisnis, secara definisi memahami konsep dasar IRM dan strategi bisnis. Penjelasannya bagaimana menekankan pentingnya penyelesaian praktek manajemen dengan penciptaan nilainya, bagaimana mengeksplorasi bagaimana IRM yang efektif dapat berkontribusi pada penciptaan nilai organisasi di pasar. Mengintegrasikan IRM dalam proses perencanaan strategis. Ikhtisar perencanaan strategis maksudnya apa? Memahami komponen utama dalam proses perencanaan strategis sebagai landasan untuk integrasi dengan IRM. Jadi Anda tahu dulu komponen utamanya dari suatu strategi, baru kemudian bisa diintegrasikan. Poin integrasi IRM mengidentifikasi titik-titik kunci di mana IRM dapat diintegrasi ke dalam perencanaan strategi secara efektif. Pemindahan lingkungan, memasukkan nilai risiko dalam analisis lingkungan eksternal dan analisis SWOT-nya. Integrasi IRM dalam perencanaan strategis, ini tujuan strategis harus diselaraskan dengan manajemen risiko, rencana aksinya juga diintegrasikan pertimbangan manajemen risiko ke dalam pengembangan implementasi rencana aksi,
dan matriks dari kinerja. Ini menggunakan indikator dan matriks risiko untuk memantau dan mengevaluasi kinerja organisasi secara efektif. IRM sebagai alat pengambil keputusan strategi, selera dan toleransi risiko. Kita udah bicara mengenai selera risiko, selera dan toleransi di meeting di pertemuan sebelumnya, di mana ini harus dikomunikasikan selera dan toleransi ini dengan konteks mengambil keputusan strategis. Kita maunya begini ya, selera risikonya. Kita mau toleransi segini. Oke, biasanya silakan didefinisikan, gitu ya. Pengambilan keputusan berdasarkan risiko, memanfaatkan informasi risiko yang menentukan pilihan strategi alokasi sumber daya yang ada. Perencanaan skenario, memasukkan skenario risiko dan stress test ke dalam perencanaan strategis untuk mengantisipasi dan bersiap menghadapi ketidakpastian. Analisis trade-off. Jadi kita harus bisa menseimbangkan risiko dan potensi imbalan. Jadi nggak bisa mau dikerjakan semua, harus ada trade. Ya. Secara kesimpulan, pemahaman menyeluruh ya diharapkan apa namanya mahasiswa memiliki pengalaman menyeluruh, pendekatan yang kohesif, pengembangan keterampilan, pencapaian tujuan. Ini merupakan satu bagian yang menyeluruh ya, bagaimana tadi setelah Anda memahami apa namanya teknik-teknik yang dibutuhkan dalam suatu mitigasi dari risiko. Kemudian IRM ini merupakan satu solusi untuk kita semua bahwa risiko itu tidak milik dari unit kerja manajemen risiko saja, tapi merupakan elemen tergabung dalam satu perusahaan. Jadi mulai dari komisaris, direksi, kemudian pimpinan tertinggi dari risk management atau CRO, dan juga seluruh komponen-komponen yang terlibat di dalam perusahaan, baik keuangan, kemudian pengadaan, kemudian apa namanya penjualan, atau mungkin dari sisi yang lain-lain, strategi dan sebagainya ya. Dan pendekatannya harus dilakukan secara kohesif, menekankan nilai pendekatan terpadu terhadap manajemen risiko dan perencanaan strategi dalam organisasi. Jadi apa namanya suksesnya IRM itu sangat tergantung dari bagaimana tone from the top. Jadi pimpinan tertingginya itu memiliki keinginan yang kuat untuk menerapkan apa namanya IRM ini. Nah selanjutnya komponen berikutnya dari apa namanya kerangka atau struktur organisasi juga sangat mendukung. Harus ada yang bertugas untuk mengontrol ini, harus ada yang bertugas untuk memantau ini dan sebagainya, sehingga secara keseluruhan itu bisa menjadi satu. Nah, peran IRM dalam tata kelola perusahaan. Modul ini mengeksplorasi peran penting IRM dalam meningkatkan tata kelola perusahaan. Nah, tujuan pembelajaran memahami prinsip tata kelola itu sendiri, keselarasan IRM dengan tata kelola, analisis manfaat integrasi, pengembangan keterampilan. Prinsip tata kelola perusahaan, definisi dan seterusnya. Tata kelola adalah sistem, aturan, praktek, dan proses yang mengarahkan perusahaan. Akuntabilitas memastikan tanggung jawab dan konsekuensi atas tindakan keputusan. Transparansi, keterbukaan informasi yang relevan dan akurat kepada pemangku kepentingan. Keadilan maksudnya apa? Ini biasa disebut sebagai tarif ya, transparansi, kemudian responsibility, eh, accountability, independent, dan fairness. Fairness atau keadilan gitu ya. Definisi adalah sistem aturan yang ada seperti itu. Nah, prinsip utama dari tata kelola perusahaan itu adalah akuntabilitas, integritas, transparan, dan tanggung jawab sebagaimana sudah saya sampaikan. Apa itu? Memastikan tanggung jawab atas tindakan dan keputusan harus bertanggung jawab lah. Harus ada targetnya. Integritas apa? Menjunjung tinggi standar etika dan kejujuran dalam bisnis. Tidak boleh apa berbohong, tidak boleh tidak beretika, maunya menang sendiri, ambil jalan pintas dan sebagainya, itu tidak berintegritas. Transparansi apa? Keterbukaan informasi yang relevan dan akurat harus disampaikan apa saja yang menjadi hal yang perlu disampaikan. Tanggung jawab memenuhi kewajiban pemangku kepentingan untuk masyarakat. Nah, struktur tata kelola itu seperti apa? Ada dewan direksi, manajemen eksekutif, komite audit, pemangku kepentingan, semua punya peran dan tugas masing-masing. Kerangka IRM apa? Ada di jadi COSUR, IRM, ISO 31000 dan keselarasan dengan tata kelola. Kedua kerangka ini mendukung prinsip-prinsip tata kelola dengan menetapkan struktur yang jelas untuk diidentifikasi penilaian dan pengelolaan risiko itu sendiri. Nah ini target perbandingan ya, silakan dibahas nanti ini materi
nya di mana ada perbandingan antara COSO, ISO, dan juga regulasi OJK. Ini untuk lembaga keuangan sangat penting ya, perbandingan dari yang dipraktekkan. Nah, ini kesimpulan komprehensif. Yang kedua adalah aplikasi praktis. Yang ketiga, peringkat pengawasan. Yang keempat, kontribusi terhadap integritas. Dan ini adalah bahan bacaannya dari masih sama James Land. Yang kedua, ini baru nih ya, David Iverson. Robert J. Mueller juga baru. ISO 31000 juga baru. Silakan nanti akan saya kirim e-booknya sehingga Anda bisa memahami lebih lanjut. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, sampai ketemu lagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop share.